Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Firdy Sania Diasta dengan NPM 1906378463. Pada kesempatan kali ini saya akan menampilkan hasil presentasi saya mengenai proses mitigasi bencana gempa bumi. Berikut adalah outline presentasi saya. Akan membahas mengenai definisi gempa bumi, kemudian mitigasi bahaya bencana gempa bumi. Definisi gempa bumi. Gempa bumi menurut definisi adalah goncangan tanah yang terjadi secara tiba-tiba. Goncangan tersebut terjadi akibat gelombang seismik yang melalui batuan di bumi. Ketika beberapa bentuk energi yang tersimpan di kerak bumi tiba-tiba dilepaskan, maka muncul gelombang seismik yang mengakibatkan terjadinya gempa. Umumnya, gempa terjadi di sepanjang patahan geologis dan zona sempit atau narrow zones di mana batuan bergerak satu sama lain, menurut Paul B.A. tahun 2023. Selanjutnya, mitigasi bencana bahaya gempa bumi. Yang pertama yaitu adalah sebelum terjadinya gempa. Dikarenakan gempa bumi adalah bencana yang terjadi secara tiba-tiba tanpa adanya peringatan, kita selalu perlu waspada dan mempersiapkan diri jika gempa terjadi, terutama jika tinggal di daerah yang rawan gempa. Adapun beberapa hal yang harus diperhatikan sebelum terjadinya gempa bumi adalah yang pertama, mengidentifikasi lokasi paling aman dalam ruangan. Baik di rumah ataupun bangunan lainnya, kita harus dapat mengidentifikasi tempat yang paling aman untuk berlindung. Drop, cover, and hold on ketika gempa terjadi. Pastikan berlindung jauh dari area kaca yang mudah pecah seperti jendela, cermin, atau bingkai foto. Hindari furnitur berat yang rawan jatuh seperti rak buku atau lemari yang besar. Yang paling penting adalah berlindung di dinding bagian dalam atau di bawah perabot yang kokoh. Yang kedua adalah menyimpan perlengkapan darurat. Perlengkapan darurat yang harus disimpan sebelum terjadi gempa selain kotak P3K atau pertolongan pertama adalah seperti air mineral yang tersimpan dalam wadah tertutup, obat-obatan, sepatu, senter, dan makanan berenergi tinggi yang tidak mudah rusak. Kemudian yang terakhir adalah membuat rencana. Rencana yang matang dapat menyelamatkan nyawa pada saat gempa terjadi. Beberapa hal yang perlu diperhatikan antara lain seperti bagaimana cara untuk menghubungi kerabat atau nomor penting pada saat gempa terjadi, bagaimana berkumpul atau titik kumpul setelah gempa, dan menentukan nomor kontak darurat. Selain tiga poin tersebut, beberapa hal lain yang tak kalah penting dipersiapkan sebelum gempa terjadi adalah memastikan benda berat dan mudah pecah berada di tempat yang aman, diletakkan di rak bagian bawah. Menggantung benda berat seperti cermin, bingkai foto di tempat yang jauh dari tempat orang berkumpul, dan memperbaiki kabel listrik yang rusak dan sambungan gas yang bocor. Selain itu, meletakkan produk yang mudah terbakar di lemari yang aman untuk mencegah terjadinya kebakaran. Selanjutnya, saat terjadi gempa. Ketika gempa bumi terjadi, berikut adalah beberapa langkah yang harus dilakukan sesuai dengan tempat di mana kita berada. Yang pertama, jika berada dalam ruangan, kita harus berbaring di permukaan lantai, kemudian berlindung di bawah perabotan yang kokoh. Jika tidak ada perabotan yang kokoh, berlindung dan berjongkok di sudut gedung sembari menutup wajah dan kepala. Kemudian, jangan berada di dekat kaca yang mudah pecah atau barang yang bisa jatuh dan menimpa. Kemudian tetap berada di dalam bangunan hingga guncangan berakhir dan waspada akan gempa susulan. Dan yang terakhir adalah jangan pernah menggunakan elevator pada saat gempa. Apabila kita berada di luar ruangan, kita harus tetap berada di luar ruangan dan jangan mencoba masuk. Menjauhi bangunan, lampu jalan, dan kabel, dan juga ketika berada di lokasi terbuka, tetaplah diam hingga guncangan berakhir. Apabila kita berada di kendaraan atau moving vehicle, berhenti jauh dari bangunan, pohon, jalan layang, dan juga kabel. Tetaplah berada dalam kendaraan dengan sabuk pengaman terpasang hingga gempa berakhir. Jika kendaraan tertimpa listrik atau kabel, jangan keluar sebelum ada bantuan. Jika berada di daerah pegunungan atau dekat lereng, waspada akan batuan yang berjatuhan dan puing lainnya, karena gempa rawan juga mengakibatkan longsor. Apabila kita terjebak di bawah reruntuhan atau trapped under debris, jangan menyalakan korek api, jangan bergerak atau menendang puing-puing, tutup mulut dengan pakaian atau sapu tangan, ketuk pipa atau dinding agar penyelamat dapat menemukan kita, dan menggunakan peluit jika ada. Berteriak adalah upaya terakhir untuk meminimalisir menghirup debu yang berbahaya. Kemudian poin terakhir adalah setelah terjadinya gempa. Beberapa hal yang perlu diperhatikan setelah gempa bumi terjadi adalah yang pertama, tetap tenang. Jika mengalami cedera, segera obati atau cari pertolongan medis. Periksa area sekitar, bantu orang lain yang membutuhkan bantuan, bertemu di titik kumpul dengan orang terdekat, jangan masuk ke bangunan hingga sudah dinilai aman oleh personel, waspada akan gempa susulan, menunggu instruksi dari personel darurat. Jika tinggal di daerah tepi pantai, terus pantau informasi mengenai kemungkinan terjadinya tsunami. Yang terakhir adalah selalu memantau informasi dari personel darurat. Ketika bahaya sudah berakhir dan dinyatakan aman oleh aparat, kembali ke rumah atau ruang kerja. Perhatikan kerusakan apa saja yang terjadi dan bagaimana untuk mengatasinya. Untuk daerah yang rusak parah, selalu gunakan masker dan sarung tangan agar tidak menghirup debu puing-puing.
Laporkan setiap kerusakan pada pihak berwajib. Berikut adalah referensi yang saya gunakan untuk membuat presentasi kali ini. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.